Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Kali ini saya dari kelompok 7 akan membuat atau menyajikan tentang tugas proyek UAS Sosiologi Olahraga. Nah, kali ini kelompok kami itu kelompok 7 mengambil tema hubungan olahraga dengan ekonomi, yaitu pembangunan industri olahraga untuk meningkatkan perekonomian. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang industri olahraga atau sport industri. Industri olahraga itu menciptakan nilai tambah untuk memproduksi, menyediakan olahraga seperti sarana prasarana olahraga dan tentunya layanan dalam olahraga. Nah, industri olahraga ini menurut sistem undang-undang keolahragaan nasional itu adalah sebuah bisnis dalam bidang olahraga dengan berbentuk produk, barang atau jasa. Begitu. Itu adalah pengertian dari industri olahraga. Nah, selanjutnya ini ada pemahaman industri olahraga di kalangan masyarakat. Masyarakat Indonesia itu masih menganggap industri olahraga itu sebagai bisnis atau untuk mencari keuntungan saja. Dengan adanya pandangan tersebut membuat industri olahraga di Indonesia itu sulit berkembang, gitu. Terus industri olahraga itu benar-benar adalah bisnis dalam bidang olahraga. Namun masih banyak orang itu menafsirkan sebuah kata bisnis itu memakai sebuah alat untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Jadi dengan adanya pandangan seperti itu, masyarakat Indonesia dalam mengembangkan industri olahraga itu masih sulit dengan adanya tertanam seperti pandangan tersebut, gitu. Nah, selanjutnya ini ada pemberdayaan industri olahraga. Nah, pemberdayaan ini diatur dalam sistem keolahragaan nasional, yaitu pengembangan dan pembinaan dan pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar kegiatan tersebut itu terwujud secara mandiri dan profesional. Nah, pemerintah daerah juga itu dalam mengembangkan industri olahraga itu harus memudahkan para pelaku atau industri olahraga itu agar dapat mengembangkan industri olahraga tersebut dengan adanya seperti pembinaan dan pengembangan olahraga, gitu. Nah, perkembangan industri olahraga. Industri olahraga di Indonesia itu bisa kita lihat dalam hal cabang olahraga sepak bola, bahwa di mana Liga Indonesia itu berhasil menjalin mitra bisnis untuk mampu menciptakan perbedaan dari konsep-konsep yang sudah lama, begitu. Hal itu dapat dilihat dengan adanya antusias dari masyarakat Indonesia untuk menonton sepak bola Liga Indonesia. Nah, dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar ini, itu dapat menjadikan peluang bisnis untuk membangun konsep industri olahraga di Indonesia. Tidak hanya berpikir dagang komersil, tapi juga dalam industri olahraga itu harus memberikan keuntungan berupa prestasi olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk perkembangan industri olahraga itu di Indonesia sudah sangat banyak, ya. Bisa kita lihat itu di bulu tangkis. Bulu tangkis itu kan kita sudah bertaraf internasional, yaitu bisa dibuktikan dengan adanya gelar juara yang diraih oleh atlet Indonesia di ajang BWF seperti itu, di ajang Olimpiade dan SEA Games, Asian Games. Indonesia dalam hal bulu tangkis itu bisa mendominasi, gitu. Nah, dalam industri olahraga tentunya itu ada sebuah peluang untuk mengembangkan industri olahraga tersebut. Produk dari sebuah industri olahraga itu memiliki peluang apabila produk tersebut itu mampu bersaing dari produk-produk yang lain. Nah, agar produksi Indonesia itu mampu bersaing, maka dilakukan proses pengembangan industri olahraga. Nah, industri olahraga di Indonesia itu ada tipe produk, terdapat 3 segmen, yaitu sport performance, sport production, dan sport promotion atau
produk yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah ada beberapa unsur penting dalam pengembangan industri olahraga. Yang pertama itu ada organisasi, produksi, sumber ekonomi, dan kebutuhan yang menguntungkan. Nah, dalam organisasi ini perlu adanya sebuah organisasi atau struktur kepemimpinan maupun struktur organisasi tersebut. Nah, dengan adanya struktur organisasi, tata kelola pengembangan industri olahraga ini tertata rapi begitu, dengan adanya peraturan, SOP, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah produksi. Produksi ini bisa saja memproduksi tentang sarana prasarana olahraga atau peralatan dalam olahraga, seperti dalam industri olahraga itu memproduksi memproduksi sepak bola sepak yang digunakan di Piala Dunia Qatar. Itu kan hasil dari produk bangsa Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Itu sebuah perusahaan dari Adidas, itu kan mempunyai pabrik di Jawa Timur. Nah, itu Jawa Timur itu dipasarkan untuk membuat bola sepak yang digunakan di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Nah, dengan adanya itu kan bola sudah dikenal oleh masyarakat dunia, sehingga diharapkan dengan adanya begitu industri olahraga di Indonesia itu bisa berkembang dan maju. Nah, tadinya itu ada sumber ekonomi. Sumber ekonomi itu ada man, money, dan method. Itu man itu berarti manusia. Manusia itu sebagai pengendali bisnis tersebut atau sebagai pelaku utama dalam memproduksi atau membeli dari peralatan-peralatan barang tersebut. Nah, tadinya itu ada money itu uang, berarti adanya modal. Nah, dengan adanya modal untuk mengembangkan perindustrian olahraga ini seperti untuk membeli peralatan produksi, seperti membeli mesin atau membangun ruko untuk pabrik, itu juga bisa dengan adanya modal atau uang. Nah, uang ini juga bisa digunakan konsumen untuk membeli barang tersebut atau peralatan olahraga tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah metode. Metode itu perlu digunakan dalam pengembangan bisnis. Misal metode untuk strategi pemasaran terhadap masyarakat, bisa metode untuk mengembangkan alat-alat yang belum pernah ada, atau mengungguli alat dari kompetitor yang lain dengan barang yang sama tapi mempunyai keunggulan yang berbeda, seperti itu. Nah, itu selanjutnya itu adalah kebutuhan dengan cara yang menguntungkan, yaitu sesuatu hal atau apa itu intinya itu menguntungkan dalam industri olahraga tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa industri olahraga itu berbentuk produk, barang, jasa, dan kegiatan yang bergerak dalam olahraga. Nah, dalam pengembangan industri olahraga ini perlu adanya memperhatikan beberapa hal dalam pengembangan budaya olahraga, seperti adanya persaingan dalam olahraga di tingkat regional maupun internasional. Terus manajemen olahraga itu harus baik, harus tersusun rapi gitu. Terus adanya sarana prasarana yang memadai, yang bertaraf internasional, yang telah ditetapkan oleh organisasi berbagai cabang olahraga di dunia. Terus adanya sinkronisasi program antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan industri olahraga. Nah, sekian video pembelajaran presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasihatnya adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Jurusan Pendidikan Angkatan Tinggi. Oke, betul. Beliau ini memiliki pengalaman organisasi yang sangat baik, teman-teman. Mulai dari bawah sampai ke atas. Bisa kita lihat beliau ini adalah seorang staf dari BEM Fakultas Ekonomi tahun 2022. Oke, terus dia pada tahun 2001 setelah selesai jabatannya, dia itu melangkah ke
BMKM NES atau melangkah naik satu level gitu teman-teman. Dalam tahun 2022 ini, dalam tahun yang sama beliau ini juga seorang wakil ketua dari organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Kudus UNES pada tahun 2022 ini. Beliau adalah seorang wakil, berarti paham tentang leadership gitu. Insya Allah paham. Kali ini Mbak Nesya akan menampilkan hasil dari pandangan beliau terkait hubungan olahraga dengan ekonomi. Boleh Mbak? Boleh. Oke, saya buka teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hubungan SWOT dengan industri olahraga. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar ya, atau bahkan sudah memahami apa itu apa itu SWOT. Biasanya di pelajaran SMP ataupun SMA, SWOT itu berhubungan dengan yang namanya tentang suatu usaha gitu ya. Misal seseorang ingin mendirikan suatu usaha, dia di dalam perjalanan itu pasti juga akan menganalisis SWOT. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu analisis SWOT. Sebelumnya, analisis SWOT itu merupakan kependekan dari S sebagai strength atau kekuatan, kemudian W sebagai weakness atau kelemahan, kemudian O sebagai opportunities atau peluang, dan T sebagai threat atau ancaman. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa SWOT itu merupakan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi keseluruhan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang sudah besar adanya maupun yang baru mulai dirintis. Nah, bisa kita lihat di layar, ini ada hubungan antara SWOT itu sendiri. Yang pertama, saya lihat di kolom ini ada hubungan antara kekuatan dan peluang. Dalam layar dijelaskan sebuah industri olahraga itu harus dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan sebaliknya yang dapat menjadikan sebuah kekuatan. Ini maksudnya ketika suatu industri olahraga itu di dalamnya itu sudah memiliki manajemen yang kuat, maka ketika mereka ada peluang, bahkan untuk memperkuat dari industrinya mereka sendiri itu pasti bisa sekali teman-teman. Jadi kekuatan itu bisa mereka gunakan untuk terus memanfaatkan peluang yang ada. Bahkan ketika mereka sudah memiliki manajemen yang bagus, ketika ada peluang, mereka semakin bisa mengembangkan usahanya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara kelemahan dan juga peluang. Di layar dijelaskan, peluang digunakan untuk menekan berbagai macam kelemahan yang ada dalam industri olahraga. Dapat dikatakan menghilangkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Itu artinya ketika suatu industri olahraga, misalkan ada perusahaan X, dia itu memiliki satu kelemahan, maka ketika ada peluang, perusahaan tersebut bisa sekali menutupi kelemahan tersebut dengan peluang yang ada. Misal dalam perusahaan mereka itu ada kendala dalam masalah pemasaran, maka ketika adanya peluang munculnya sosial media yang baru untuk mempermudah mereka itu mempromosikan produk mereka, maka itu bisa dijadikan untuk menutupi kelemahan dari perusahaan tadi tersebut permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara kekuatan dan juga ancaman. Di sini dijelaskan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Betul banget teman-teman. Ketika dalam suatu industri itu mereka udah punya kekuatan dalam memanage misal bagian produksinya mereka, kemudian pemasarannya mereka, dan lain, apabila ada ancaman itu bukan jadi hal yang serius gitu teman-teman. Mereka justru malah bisa jadikan ancaman itu tameng untuk memperkuat industrinya mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan antara kelemahan dan juga ancaman. Di sini dijelaskan suatu industri olahraga sebelum datangnya sebuah ancaman, industri itu harus bisa menutupi kelemahan pada dirinya dengan kekuatan dan juga peluang. Nah, tapi jangan salah dulu, ketika adanya kelemahan ketemu dengan ancaman ini justru malah juga bisa menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri, bisa mengalami kemunduran karena kelemahannya tadi lupa ditutupi, misal lupa dicari solusinya, keburu muncul ancaman, maka perusahaan itu bisa mengalami kemunduran. Ini bisa di next. Nah, yang selanjutnya kita bahas kupas satu-satu mengenai SWOT itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama ada kekuatan di industri
betul adanya memberikan kekuatan industri olahraga karena ketika dalam suatu negara itu industri olahraga nasionalnya selalu mengalami peningkatan, maka itu akan jelas memberikan kekuatan bagi industri olahraga nasional yang sebelumnya sudah ada. Jadi terpacu untuk terus melakukan perkembangan, untuk melakukan pembaharuan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kualitas produk yang memadai. Ketika kita beli ke toko, misal toko peralatan olahraga ya teman-teman, kita ada kualitas produk yang memadai. Nah, kita gabung ke harga yang terjangkau. Ini jelas-jelas akan menarik minat calon pembeli untuk mereka itu beli ke toko kita gitu misal. Jadi itu jelas-jelas untuk kualitas produk memadai dan juga harga terjangkau sangat memberikan kekuatan bagi suatu industri olahraga. Kemudian adanya pendidikan keolahragaan dan klub olahraga. Ketika dalam suatu negara itu banyak bermunculan akhirnya tentang klub-klub olahraga, kemudian pendidikan, misal sosialisasi dan lain sebagainya ke sekolah-sekolah tentang olahraga, justru itu akan menarik daya tarik ya, mengembangkan minat calon-calon generasi bangsa untuk terjun ke dunia olahraga. Nah, hal ini juga pastinya akan menambah kekuatan di industri olahraga, gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Bukan cuma di ranah olahraga, bahkan di pendidikan, kemudian bisnis, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan iptek pasti jelas-jelas sangat menguntungkan suatu perusahaan atau suatu kalau dalam golongan masyarakat ya teman-teman. Karena dengan adanya meningkatnya informasi dan teknologi itu kita jadi lebih tahu tentang apa sih perkembangan zaman yang bisa diupdate gitu. Mungkin nanti akan muncul peralatan olahraga yang lebih canggih dengan teknologi yang jauh sebelumnya gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada otonomi daerah dalam pengembangan olahraga. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di Indonesia itu kan menganut otonomi daerah ya, artinya tiap daerah itu sudah memiliki wewenangnya masing-masing. Jadi daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Nah, mungkin bisa contohnya kayak di Semarang sendiri dibandingkan dengan Demak. Itu peraturan antar olahraganya juga sangat berbeda, misal dana yang mereka berikan, kemudian misalnya kapan penyelenggaraan event olahraga itu didukung oleh pemerintah daerah mana itu sangat mempengaruhi kekuatan industri olahraga di suatu daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kekuatan, pasti juga ada kelemahan. Nah, apa aja sih poin-poin dari kelemahan itu? Yang pertama adalah modal yang terbatas. Dalam industri olahraga itu pembuatan alat-alatnya ya yang akan diproduksi dan dijual untuk dipakai itu juga nggak membutuhkan biaya yang sedikit teman-teman. Karena adanya modal terbatas itu akan menjadikan kelemahan di industri olahraga. Kemudian juga rendahnya kualitas SDM. Ini maksudnya ketika SDM kita itu memadai, pasti kita itu akan terus melakukan inovasi, pembaruan. Misal kita terinspirasi dari alat-alat olahraga yang canggih di luar negeri. Nah, itu juga akan meningkatkan industri olahraga. Beda lagi kalau rendahnya kualitas SDM. Nanti masa alat-alatnya itu terus yang dijual itu sama, cuma beda warna sama ini kan pasti teman-teman kan yang ingin beli kan kayak kurang tertarik gitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi kelemahan. Kemudian yang selanjutnya ada merek atau brand dagang masih kurang dikenal masyarakat. Betul banget teman-teman. Kadang kita itu malah lebih kenalnya itu produk dari luar negeri. Malahan kita nggak tahu bahwa merek tersebut itu asli dari Indonesia. Kemudian yang selanjutnya belum adanya sistem penghargaan terhadap pelaku industri olahraga. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa yang tayang di televisi seperti memberikan nominasi award itu kan biasanya dominan di entertainment ya. Jarang banget olahraga yang diapresiasi oleh negara untuk mendapatkan penghargaan. Misal dengan industri, misal contohnya kayak toko yang dengan menjual peralatan olahraga sampai ke luar negeri dan dikenal banyak masyarakat, itu juga jarang gitu. Hal-hal sepele seperti itu yang diapresiasi oleh negara itu akan menurunkan minat untuk terjun ke industri olahraga. Kemudian yang selanjutnya kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga atau kementerian terkait. Ini berarti kurangnya informasi ya teman-teman dari misalnya otonomi daerahnya, kurangnya informasi yang diberikan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya mindset masyarakat itu kan
kayak misal raket, sepak bola itu juga nggak laris gitu di pasaran karena tadi karena masyarakat yang statementnya itu sudah jelek ke sarana berprasarana olahraga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada peluang industri olahraga. Di sini yang pertama ada meningkatnya permintaan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam olahraga dan membuka peluang ekspor ke negara-negara mulai berkembang dalam bidang olahraga. Betul banget ya teman-teman. Ketika dalam suatu negara itu minat masyarakatnya untuk berolahraga itu ada atau tinggi ya, maka industri olahraga juga akan bisa menjual banyak produk yang mereka keluarkan seperti itu. Itu justru akan menambah penghasilan dari perusahaan tersebut yang dijadikan sebagai peluang dalam industri olahraga. Kemudian yang terakhir ada ancaman. Ancaman di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama, produk mudah dibuat atau ditiru oleh kompetitor. Nah, ini sangat-sangat menjadi ancaman ya teman-teman, karena ketika dalam industri olahraga kita itu sudah punya satu brand, tapi ternyata produk tersebut itu malah dibuat KW-nya seperti itu. Kan itu juga sangat-sangat merugikan perusahaan tersebut teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adanya persaingan merek dagang. Itu juga akan menjadi ancaman ketika banyak model, banyak contoh produk yang sama tapi dengan merek yang berbeda, itu juga akan menjadikan ancaman. Nanti misal masyarakat kan pasti pilihnya kan ingin mencoba produk baru, siapa tahu lebih enak lebih ini gitu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kurang profesionalisme dalam pengelolaan olahraga. Ketika dalam manajemen suatu industri olahraga, misal sebut saja toko X, ketika mereka itu kurang profesional dalam pengelolaan misal bidang produksinya, pemasarannya, kemudian pendistribusiannya, itu juga akan bisa memberikan ancaman bagi toko dia sendiri teman-teman. Kemudian yang selanjutnya terbukanya pasar secara global. Nah, dalam terbukanya pasar secara global pasti produk impor itu juga masuk ke Indonesia, dan tentunya produk Indonesia di sini kalah branding dengan produk-produk yang dari luar negeri. Pasti masyarakat Indonesia itu milihnya tuh aku beli produk luar negeri aja, toh juga harganya nggak beda jauh gitu kan teman-teman. Dan kalau orang-orang tuh biasanya kualitasnya yang di luar negeri itu pasti yang lebih dipercaya gitu. Kalau kadang produk lokal itu malah dilakukan ya. Kemudian yang selanjutnya kurang terjaganya stabilitas politik dan keamanan nasional. Biasanya berkaitan dengan regulasi dari pemerintah, misalnya pajak yang digunakan itu untuk pembuatan barang. Kan suatu perusahaan ketika dia mampu menghasilkan banyak barang, ngasih omsetnya juga banyak, itu kan pajaknya juga gede ya pasti teman-teman. Kemudian mendatangkan alat-alat untuk mengimpor membuat barang X itu kan juga nggak murah biayanya alat-alat tersebut. Ada pajaknya dalam ekonomi itu. Kemudian yang selanjutnya disrupsi prestasi, itu berarti penurunan prestasi ya, penurunan prestasi dari suatu negara, jadi menurunkan minat masyarakat untuk terjun ke dunia olahraga. Kemudian yang terakhir ada ketergantungan pendanaan olahraga dari APBD dan APBN. Yang benar banget sih kalau dalam Indonesia itu olahraga itu kadang dananya itu masih ini ya, kadang itu masih menjadi perdebatan. Mungkin kalau secara nasional enggak ya, tapi ketika sudah masuk ke otonomi daerah, kadang suatu negara itu ya maaf ya, kadang ada yang dikorupsi, kemudian jadi nggak maksimal dalam menyelenggarakan kompetisi ya gitu. Nah itu justru bisa jadi bumerang sendiri untuk industri olahraga yang di dalam negeri seperti itu. Kemudian sudah selesai. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai analisis SWOT dengan industri olahraga. Mungkin saya kembalikan ke kak saya. Oke, terima kasih terkait dengan analisis SWOT dengan industri olahraga, gitu ya, Pak? Yes. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya analisis SWOT ini diharapkan itu para pelaku atau pemula dalam pengembangan industri olahraga ini dapat mengetahui tentang adanya kekuatan, peluang, ancaman, serta adanya kelemahan. Gitu. Dengan mengetahui analisis SWOT ini diharapkan para pelaku ini mampu mencermati agar mempunyai strategi untuk mengembangkan industri olahraga tersebut yang akan dibangunnya itu. Gitu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami atau WAS dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Negeri Semarang. Di sini saya sedang mencari hubungan antara ekonomi dan olahraga. Apakah Ibu mau menjadi narasumber untuk tugas saya? Ya, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan Ibu siapa? Wiwi Sulistianisi. Sudah berapa lama Ibu berbuka usaha ini? 10 tahun. Guys, 10 tahun. Awal mula Ibu mendirikan usaha ini tuh termotivasi oleh apa? Saya melihat termotivasi melihat jualan di gedung olahraga ya tempat sport. Di sini yang dijual berarti apa saja? Baju, jersey, sepatu, bola, peralatan olahraga dan sama jajan-jajan yang ya. Oke. Ibu mendirikan usaha ini itu sendiri apa bareng sama teman? Sendiri. Ya. Untuk mendirikan usaha ini itu butuh modal berapa? Awal modalnya sedikit sekali. Saya cuma punya uang 5 juta. Tapi terus untuk membeli barang-barang dari setiap tahun Juta, kita terus 1 juta. Waktu itu saya punya setiap saat. Nah, uangnya itu pendapatannya itu tidak diambil untuk kebutuhan hidup atau utang. Ya, seperti itu. Nanti setahun berikutnya ada bulan. Biasanya kalau penjualan ini ada targetnya dalam sebulan. Ibu apakah ada target dalam sebulan? Kalau target ada. Apakah selalu tercapai ya tadi? Saat masa corona kemarin enggak tercapai. Kalau saat ini saat Jadi COVID kemarin itu sangat-sangat COVID sangat berpengaruh sekali dalam penjualan gratis. Dengan 20% loh penjualannya itu. Selama dapatkan 1 juta gitu ya. 100.000 mungkin itu sehari apa? sehari. Nah, kalau Apakah selalu tercapai ya tadi? saat masa corona kemarin enggak tercapai. Kalau saat ini saat Jadi COVID kemarin itu sangat-sangat COVID sangat berpengaruh sekali dalam penjualan gratis. Dengan 20% loh penjualannya itu. Selama dapatkan 1 juta gitu ya. 100.000 mungkin itu sehari apa? sehari. Nah, kalau sekarang kan dapatkan 1 juta. Pada saat mendirikan toko itu apa ada kendala dari luar toko? Kalau kendala ya ada pasti. Satu, kedua kalau bekerja itu kan nggak dibeliin pasti. Saya keluar, terus lagi dalam hal mungkin kita belum tahu keadaan sebentar lagi kan ada prapor bola voli ya. Apakah ada persiapan sendiri dalam mengurus toko itu untuk menghadapi? kalau poli ya kita penyediaan tentang poli celana jersinya terutama mungkin kaos kaki yang tentang poli pokoknya tentang jersey tentang poli yang berkaitan dengan poli. Biasanya kalau ada lomba-lomba itu omsetnya sehari bisa mencapai berapa? Kalau kan konsep di sini itu ada peralatan olahraga, ada air, air minum, rokok, ya. Konsep ya ada di sini. Itu total semuanya. Total semua, nggak mesti. Kadang bisa mencapai 3 juta, 4 juta.
sampai 7 juta. Berarti kalau nggak ada lomba-lomba paling nggak 1 juta. 1 juta lebih. Dan 1 juta itu terlalu minim. Harusnya 1 koma, bisa 1,5, 1 sampai 2 juta. Minimal ya pokoknya minimal kalau bisa 1 juta. Tapi itu harian 1 juta lebih. Lebih sepi-sepi 1 juta. Selamat siang Mas. Perkenalkan nama saya Dwi Putra Ikan Langga. Saya dari Karanganyar. Saya di sini untuk minta izin untuk melakukan wawancara dengan Mas siapa? Vino. Vino. Umurnya berapa? 22. Bisa diceritakan usaha Mas ini apa saja dan dari mulai kapan Mas mulai melakukan usaha ini? Kalau usaha tunggu itu pertama kali dari bapak saya tahun sekitar tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Itu fokusnya di alat-alat olahraga, terutama badminton. Itu ya raket, kok, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Soalnya apa yang membuat Mas bisa mendirikan usaha ini? Ya pertama apa ya, memfasilitasi, berarti memberikan akses yang mudah gitu buat masyarakat supaya bisa berolahraga. Terus ya intinya supaya masyarakat itu bisa Bagaimanakah awal perjalanan usaha Mas ini dari pertama kali didirikan sampai dengan sekarang? Apakah mendapatkan untung atau sebaliknya? ya pastinya untung ada. Ini namanya usaha pasti ada naik turunnya ya. Terutama waktu pandemi kemarin itu sangat berefek sekali kalau usaha, karena ya kondisinya seperti itu ya. Waktunya 2 tahun ya, itu ya mau nggak mau kita harus struggle. Selama Mas menjalani usaha ini, apakah pernah mendapatkan masalah dan bagaimana Mas dapat menyelesaikan? Ya kembali lagi ke tadi, saat pandemi yaitu ya salah satu masalahnya itu sebenarnya nggak cuma itu, cuman kan yang paling parah itu kan Ya. itu kemarin pandemi itu. Jadi baru memulai bounce back lagi sih supaya bisa naik lagi omsetnya, cuman masih proses Ya. Apakah penjualan pada saat event olahraga itu penjualannya menaik? Dan apakah ada strategi khusus untuk melakukan pemasarannya, promosi? ya begitu. Kalau waktu ada event itu biasanya banyak pesanan, terutama kok kan, karena saat event bulu tangkis itu kan butuh lumayan banyak juga. Nah, itu biasanya bisa ambil untung dari situ. Baik, kayaknya cuman sekian keterangan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga usaha dapat lancar dan selalu sukses. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prawojo. Dengan masnya siapa namanya? Mas Rizky Maulana. Mas Rizky Maulana ya. Saya mau mewawancarai Mas. Jadi masnya kan punya toko olahraga ya. Itu asal mula mempunyai toko olahraga itu gimana Mas? Jadi numpang promosi ya Mas. Jadi perkenalan kalian, nama toko olahraganya itu Rizky Sport, itu ada di daerah Bodong. Nanti kalau teman-teman mau silakan ke sana kalau butuh toko alat-alat olahraga. Jadi asal usulnya itu kenapa bisa ada toko itu, dulunya itu saya kan juga suka olahraga ya Mas. Itu waktu SMA suka futsal, pas meeting dan segala macamnya. Dari situ tuh kok kayaknya ada peluang di situ. Ada teman-teman yang sering minjem sepatu atau apa, ya saya coba
nawarin sepatu ke teman-teman, kok nggak cuma satu anak, 2 anak, kok kayaknya ada peluang nih, saya coba lagi, ada yang pada minta lagi gitu lah. Nah, lama kelamaan ngalir terus sampai akhirnya saya coba merambah ke yang lain, kayaknya masuk nih. Nah, saya coba merambah ke raket di situ, di daerah saya juga lumayan untuk peminatnya juga lumayan, sampai akhirnya saya kepikiran buat kayaknya nanggung nih kalau mau usaha cuma setengah-setengah. Ya udah, saya coba cari kayak saya coba jadi reseller lah. Jadi nyari yang udah toko besar, tapi saya ambil barang dulu dari situ buat nyari, buat melengkapi peralatan saya ini. Nah, dari situlah saya benar-benar mulai serius di toko olahraga saya ini. Mulai serius dari situ, banyak peralatan sampai di 2018 itu saya berani ngebuka toko sendiri di ruko. Mulai buka ruko itu di 2018 itu. Jadi ya dari hobi, tapi lihat ada peluang di situ. Berarti kan itu jenengan membuka toko 2018. Nah, berarti kan sebelum PPKM melanda ya. Nah, waktu PPKM melanda, gimana penjualan tokonya? Kalau waktu PPKM sih, kalau menurut saya Mas, karena dari manajemen di pembukaan saya juga kurang rapi. Kalau yang sudah saya alami sih, bisa dikatakan naik juga enggak, turun juga enggak, tapi ya standar-standar aja. Malah pernah ada momen di situ waktu awal-awal corona banget gitu ya, malah penjualan bisa naik. Itu menurut saya kenapa bisa naik, karena waktu itu pasti banyak yang PPKM kan biasanya nggak kemana-mana ya, pada malah waktunya diluangkan ke olahraga. Begitu di situ momen yang bikin saya kaget penjualan bisa naik. Tapi kalau untuk kendala sih ya itu di pembukaan di manajemen awal-awal, terus ya namanya olahraga kan pasti orang olahraga tuh nggak satu orang nggak bisa suka semua olahraga. Ya cuma 1 anak 2 anak gitu. Tapi ya target saya ke anak muda, karena dulu saya juga waktu awal kan ya lihat momen awalnya itu ya karena anak-anak muda itu. Dan untuk meningkatkan penjualannya itu ya sama kayak ini tadi, saya melakukan promosi itu ya. Terus ada juga yang kayak di Jawa Tengah kan ada tuh Mas yang kayak buat konten di TikTok ya, di IG gitu. Saya juga mulai merambah ke situ ya, buat menaikkan penjualan ya. Selama ini dari 2018 sampai 2022 ini ya, itu kesulitan apa yang Mas alami? Kesulitan pasti di manajemen buku sih kalau saya. Manajemen itu kalau masalah stok dan segala macamnya itu oke, dan buat mempertahankan kayak barang yang keluarnya itu. Kayak misal saya harus bayar ruko setahun ini, terus karyawan juga. Nah, kayak gitu kayak harus mempertahankan barang yang kejual saya targetkan itu yang menurut saya sulit. Karena pengiklanan itu menurut saya paling sulit di situ. Terima kasih atas waktunya Mas. Mohon maaf kalau mengganggu. Terima kasih ya Mas.